Hai teman-teman, jumpa lagi kita di kuliah statistik dan probabilistik 1 bagian dari baik. Dan saat ini kita pertemuan ke-9. Kita akan membahas uji hipotesis non parametrik dan terutama alternatif untuk data yang tidak normal. Hari ini dengan saya Bagas, kita akan membahas 3 hal. Apa saja? Yang pertama, kita akan bahas kapan kita menggunakan uji non parametrik. Yang kedua, kita akan membahas jenis-jenis uji non parametrik khususnya untuk Wilcoxon, Mann-Whitney, dan chi-square. Ketiga, kita akan membahas aplikasi dan interpretasi hasil uji non parametrik. Oke, jadi kita mulai saja sekarang. Pertanyaan yang penting sekali nih, kapan kita menggunakan uji non parametrik? Jadi uji non parametrik adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis ketika data yang digunakan tidak memenuhi asumsi distribusi normal. Dalam pertemuan sebelum ini kita bicara tentang uji T dan uji Z, ya, t-test sama z-test, yang sebetulnya asumsinya adalah distribusi normal atau mendekati normal. Tapi kali ini kita menggunakan uji non parametrik karena datanya tidak memenuhi asumsi distribusi normal tersebut, atau ketika data tidak dapat didekati dengan distribusi tertentu. Uji ini, ya, non parametrik digunakan ketika kita bekerja dengan data ordinal, yaitu peringkat, ranking, atau data yang tidak memiliki distribusi yang jelas. Sesuai namanya, uji non parametrik biasanya digunakan ketika satu, data tidak terdistribusi normal. Yang kedua, jumlah sampelnya kecil, kurang dari 30. Jadi mirip gitu ya dengan uji T, hanya bedanya adalah ya ini lebih terinci lagi. Yang ketiga, jenis data yang digunakan adalah berupa peringkat, dan data yang digunakan berupa peringkat atau tidak dapat dihitung dengan rata-rata atau mean. Yang keempat, data ordinal, interval atau rasio yang tidak memenuhi syarat. Sekali lagi, datanya bisa berupa peringkat atau data yang sifatnya ordinal, interval, rasio tapi tidak memenuhi syarat-syarat yang lain-lain. Nah, contoh pengujian non parametrik itu ada 3 gitu ya. Yang pertama adalah menguji satu populasi. Untuk yang kedua membandingkan 2 populasi. Yang ketiga membandingkan lebih dari 2 populasi. Untuk yang menguji satu populasi bisa menggunakan sign test, sign rank test, atau Kolmogorov-Smirnov test. Untuk yang membandingkan 2 populasi bisa menggunakan Wilcoxon sum rank test atau Kolmogorov-Smirnov test. Yang ketiga, membandingkan lebih dari 2 populasi bisa menggunakan Kruskal-Wallis test atau Friedman test. Di layar kita akan lihat tabel contoh-contoh uji non parametrik dan penerapannya. Di dalam tabel ini ada jenis ujinya, ada 5, masing-masing ada tujuannya, kasus umum, contoh-contoh ya, untuk dimana contoh-contoh dimana kita menggunakan masing-masing jenis uji itu, kemudian alternatif parametriknya. Jadi seandainya kita memang datanya memungkinkan dilakukan uji parametrik, ya lebih baik uji parametrik. Ringkasnya ada 5 jenis uji: Mann-Whitney, Wilcoxon sign rank, Kruskal-Wallis, Friedman, dan chi-square. Detailnya bisa dilihat di tampilan berikut ini. Uji non parametrik digunakan saat data tidak memenuhi syarat uji parametrik, seperti salah satunya adalah tidak memenuhi asumsi distribusi normal. Beberapa contoh uji non parametrik meliputi mean Whitney U untuk membandingkan 2 kelompok independen, Wilcoxon sign rank untuk 2 kelompok yang berpasangan, Kruskal-Wallis ya untuk lebih dari 2 kelompok independen, dan Friedman test untuk lebih dari 2 kelompok berpasangan. Selain 4 itu, chi-square digunakan untuk menguji hubungan antar variabel kategorik. Uji-uji ini menjadi alternatif dari t-test, ANOVA, dan uji parametrik lainnya ketika data berskala ordinal atau tidak terdistribusi secara normal.